saya begini, walaupun dengan keterbatasan pendidikan, kita jangan minder. Kita pengen tahu ya Pak ya, berawal dari mana sampean itu bisa berpikir untuk terjun ke dunia politik? Terima kasih Mas Agus. Awalnya sih sebenarnya ya di tahun 2001 Ya. Waktu itu saya bikin KTA PDI Perjuangan tahun 2001. Nah kemudian karena anggota ya ngikut-ngikut, kadang dalam perjalanannya disuruh ke sana sini. Mungkin kalau sekarang anak ranting lah mungkin ya kalau sekarang. Tapi zaman itu saya tidak masuk di situ. Nah di tahun 2006 pergantian kepengurusan itu, alhamdulillah saya jadi ketua ranting di Pekon Adilwi. Enggak, maksud saya begini Pak, didasari dari apa sehingganya sampean itu kok berpikir untuk terjun ke dunia politik? Nah justru dari situ Pak. Pada saat itu saya ngelihat anggota dewan atau kegiatan PDI Perjuangan itu terasa gitu, dirasakan oleh masyarakat. Jadi saya kepikir, waktu itu saya simpel sih pemikirannya. Saya pernah dengar salah satu hadis lah gitu ya. Jadi katanya orang yang paling bermanfaat itu ketika dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya betul. Makanya saya lihat dari senior-senior saya itu bisa berbuat di lingkungan, bisa berbuat di masyarakat, kemudian bisa menolong lah ya, menolong, memfasilitasi masyarakat. Nah dari situ, kemudian 2006 saya jadi ketua ranting. Dalam perjalanannya kemudian 2011 itu pergantian kepengurusan di tingkat PAC juga. Saya nyalon lah di situ. Jadi di periode saya itulah terakhir ketua PAC itu, pemilihan ketua PAC itu lewat mekanisme voting. Jadi kita keliling tuh di tiap desa. Ya alhamdulillah waktu itu dari 8 pekon kalau nggak salah, saya menang ya bahasanya karena voting ya, menang di 5 pekon. Nah dari situ saya jadi ketua PAC. Kemudian dalam perjalanannya lagi di 2012 saya dikenalkan pada saat itu Pak Sudin, ketua DPD sekarang. Nah 2012 pada saat itu Pak Sudin turun ke Sukoharjo, saya dikenalkan dengan teman saya, dengan Pak Sudin. Nah dari situ ya saya ngawulo lah gitu. Saya ngawulo ikut membantu program-program beliau lah, memfasilitasi dengan masyarakat. Nah 2012 dari situ saya mulai kepikir Pak, bahwa ketika saya di posisi anggota DPRD atau wakil rakyat, saya lebih bisa berbuat lagi mungkin untuk masyarakat kan, melalui kolaborasi kita dengan DPR provinsi, kemudian dengan pusat gitu. Kemudian terpilih di 2014 itu, karena waktu itu ini sedikit melenceng dikit ya Pak ya, Pak ya. Saya ini kan kalau dibilang sekarang ini anak mama lah ya. Jadi saya dekat dengan ibu saya, dengan mak saya dekat gitu. Jadi pada saat itu mak saya ngomong waktu kita ngobrol, saya ingat saya di depan dapur, mak saya kan seneng goreng-goreng gitu kan. Mak saya cerita, Le, kemarin itu Pak ini, kemudian Pak ini ngomong sama mak, yang kemarin lagi Pak ini lah, bilang apa mak, kata saya. Mereka ngusulin kalau kamu ini nyalon lurah di periode depan, kepala pekon. Ya. Nah terus pripun mak, kata saya. Sudahlah cukup mamak sama bapakmu aja yang ngerasain pedih-perihnya. Jadi mak nggak anu lah kalau kamu nyalon kepala pekon nggak usah. Tapi kalau kamu mau nyalon dewan, pokoknya semampu mamak tak bantu. Dari situ tambah kepikir saya Pak. Ya memang pada saat itu ya jauh ya Pak ya. Saya nggak punya apa ya untuk nyalon dewan itu ya jauh lah gitu ya. Tapi saya pikir ketika orang tua itu ngomong itu mesti ada dasar ya. Nggak mungkin lah gitu ya. Yang jelas pasti doa beliau lah yang begitu itu. Jadi 2014 pada saat pencalekan itu ya saya mendaftarkan diri untuk jadi salah satu calon anggota legislatif. Jadi pointernya adalah bahwa kenapa saya pengen jadi anggota legislatif itu, pada saat itu saya pikir saya pengen bermanfaat untuk orang lain. Poinnya itu ya. Pointernya di situ.
Kalau boleh tahu juga nih Pak, sebetulnya latar belakang pendidikan Anda itu apa Pak? Nah itu, jadi gini, pada saat itu saya ini lulusan, kalau zaman dulu STM Pak ya, kalau sekarang SMK ya. SMK ya. Saya dulu sekolah di STM Ganesha Metro, lulusan tahun 94-95. Jadi pendidikan saya ya di situ tuh, terakhir di situ ya. Kalau sekarang lagi belajar lagi lah. Artinya Bapak berangkat dari pendidikan SMK ya? Iya, SMK. Kalau berbicara tentang pendidikan di situ Pak, ya mungkin saya agak lebar sedikit ya Pak ya. Dari 11 saudara saya, itu yang nggak sekolah saya. Jadi waktu itu saya disuruh dianterin kakak saya cari lihat-lihat universitas di Bandar Lampung. Ya saya cuma sekedar ngikutin aja, nah, sampai di rumah itu saya ditanya sama sama kakak saya itu. Jadi kamu share-nya di mana gitu ya? Kata saya nggak ada. Walah, marah-marah kakak saya waktu itu. Wong Jawa Timur lah bahasanya, seperti itulah. Nah jadi saya pikir gini Pak, pada saat itu, waktu itu saya sudah punya pemikiran bahwa sekolah pun saya nggak bakalan bener. Ya. Saya berpikir waktu itu saya kasihan orang tua saya yang sudah nyariin biaya, kemudian sementara anaknya sendiri dari saya sendiri sekolah nanti akhirnya nggak bener. Ini pikiran saya, mindset saya udah gitu Pak. Jadi akhirnya saya nggak kuliah. Lulus sekolah itu saya langsung buka warung di pasar Pak. Buka warung di pasar. Nah dari situlah saya mulai bersosialisasi, belajar bersosialisasi dengan masyarakat banyak. Jadi saya pikir begini, anak yang tidak, mohon maaf, orang yang tidak sekolah, artinya tidak kuliah, itu kan beberapa faktor. Artinya ada yang faktornya karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai, kemudian nggak nyampe SDM-nya misalkan untuk melanjutkan sekolah, kemudian ada yang nakal misalkan. Tapi saya di luar itu, saya dengan kesadaran bahwa sekolah pun hanya membebani orang tua. Tapi dari situ saya begini, walaupun dengan keterbatasan pendidikan, kita jangan minder. Jadi apapun yang kita inginkan, ya kita jalani. Terutama menurut saya istiqomah Pak. Jadi dari 2001 saya di PDI Perjuangan ya sampai 2025, artinya kan sekitar 24 tahun lah. 24 tahun itu di PDI? Di PDI, saya sampai di posisi ini. Nah, pengalaman yang paling berkesan ketika Anda menjabat sebagai anggota DPRD? Yang paling berkesan apa ya Pak ya? Ya pokoknya saya banyak hal yang membuat saya berkesan itu ketika memang saya ketemu dengan masyarakat yang di bawah. Kadang lucu-lucu Pak. Ya kadang lucu-lucu, kadang ya ngegemesin, tapi ya hal-hal seperti itu memang harus kita harus kita terima, harus kita jalani. Ya pokoknya kadang saya itu sampai berpikir Pak, anggota DPR tempat salah dan dosa Pak. Ya. Kita nganan salah, ngiri salah, tapi karena itu memang sudah jadi pilihan jalan kita ya. Apapun pendapat, apapun masukan dari masyarakat ya saya terima dengan baik. Harapan besar terhadap diri saya sendiri bahwa apa yang menjadi aspirasi atau keinginan masyarakat itu bisa saya perjuangkan hingga berhasil. Mungkin ada pesan ya yang bisa disampaikan kepada generasi muda ketika mereka ingin terjun ke dunia politik. Untuk teman-teman, adik-adik di bawah saya itu, bahwa ketika punya keinginan ya diperjuangkan. Tidak usah berpikir latar belakang kita apa. Jadi apapun latar belakang kita, ketika kita memang serius, kita jalan itu dengan penuh keikhlasan dan jangan lupa meminta kepada Tuhan. Dan saya juga selalu pesan sama anak-anak saya, jadi saya selalu pesan sama mereka, jangan tiru ayahmu yang nggak sekolah. Kamu sekolah setinggi-tingginya, tugas kamu sekolah, tugas ayah dan bundamu nyariin biaya untuk kalian. Jadi jangan sampai kamu orang nggak sekolah seperti ayah. Itu aja pesan saya sama anak-anak saya.